Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Islam itu Indah yang didukung oleh Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Celana teruknya ada najisnya. Kita kan nggak tahu nih. Tiba-tiba tadi kita tinggal ada kencing kucing atau apa. Bisa bahaya ntar sholat nggak sah. Aduh. Sini yang bagian Ya penting. Allah, rajin banget Li. Masya Sekalian Allah. kursi saya, Hah? kursi saya. Semuanya kursi saya dong. Ini Kursi saya dulu. Ini kan kita kan biar jaga-jaga aja Ustadz, soalnya saya takut banget nih kalau misalnya tiba-tiba lagi duduk begini. Saya nggak tahu sebelumnya ada najisnya. Kena celana nempel kan Masya ribet Allah. urusannya. Tapi ngomong-ngomong yang buat ngelapnya suci apa enggak tuh Bang Fadli? Bersih kan saya yang cuci Kalau enggak sendiri. tambah jadi najis nanti tuh. Wah, iya. Saya sih lebih jijik yang kainnya itu. Ya. Masa sih coba pegang dulu. Enggak. Ustadz ya ini udah Enggak, bersih. Ya udah kalau gitu kita ini aja deh bahas aja tentang najis itu gimana. Iya, iya. Oh, Cara bener juga. bersihinnya. Oh iya benar. Dan ini banyak banget yang orang masih suka menyepelekan Ustadz Syam. Betul. Ya udah nih buat jamaah yang ada di rumah langsung aja kita bahas hari ini tentang tema jangan remehkan najis-najis ini. Itu yakin bersih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini sama-sama kita mau belajar nih ya. Yang namanya manusia kadang tuh ngerasa udah bersih aja nih jamaah nih. Dan menggampangkan yang namanya hal-hal yang berhubungan dengan kotoran atau najis. Padahal sebenarnya kalau kita bicara masalah najis ini di sekitar kita ini mungkin banyak juga najis-najis yang sebenarnya ada tapi tanpa kita lihat sebelumnya. Dan kita kadang-kadang menganggap remeh, ya udahlah, nggak usah lah, diemin aja lah, santai aja lah, yakin bersih lah, lillahi ta'ala. Waduh gak bisa begitu juga ya. Nah hari ini kita belajar nih, ya kita belajar fikih insya Allah hari ini dengan tema jangan remehkan najis-najis ini. Wah ini Masya Allah. Sekarang kita mau coba bahas dulu satu persatu bersama guru-guru kita yang ada di studio hari ini. Ada Ustadz Bani, ada Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Iya siap. Masya Allah. Ustadz Syam deh yang paling muda dulu deh. Waduh. Yeah. Langsung ditembak nih. Banyak orang ya Ustadz Syam ya yang masih yang namanya mempertanyakan. Emang boleh ya melihara hewan yang bernajis besar, ya mohon maaf. Yang orang bilang anjing gitu ya kan, maksudnya binatangnya ini kan terkenal dengan najis besar di agama kita. Dan ini Masya Allah, kadang-kadang orang itu suka bingung atas segala sesuatu mungkin buruan. Seandainya ikut berburu, yang digigit sama dia itu katanya dagingnya tetap halal. Atau yang dibawa sama dia atau yang dibunuh sama dia itu dibawa ke kita tetap halal bisa dimakan. Nah, ini penjelasannya seperti apa nih Ustaz Syam? Kan anjingnya najis. Baik, Liurnya najis. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Masya Allah, pertanyaan langsung ya. Bagaimana hukumnya memelihara anjing? Maka orang yang memelihara anjing kecuali anjing buruan atau anjing penjaga, maka setiap hari dikurangi pahalanya seperti gunung Uhud. Subhanallah, sebesar gunung Uhud. Dikurangi sebesar gunung Uhud sedangkan pahalanya cuma sebesar bukit kecil gitu ya. Jadi nanti pas terima catatan amal minus semua, minus karena setiap hari dikurangi sebesar gunung Uhud pahalanya, subhanallah. Maka yang diperbolehkan hanya anjing pemburu dan anjing penjaga. Ada misalnya satu keluarga, memang pekerjaan intinya adalah berburu. Kalau dia tidak berburu hewan, maka subhanallah keluarganya tidak makan.
Kalau dia tidak berburu hewan ke hutan, maka dia tidak makan keluarganya. Maka ini yang diperbolehkan. Lah kalau tinggal di kota, mau berburu apa gitu ya? Mau berburu apa? Anjing pemburu yang bagaimana yang dia pelihara? Maka subhanallah, sebaiknya kita tidak memelihara anjing itu sendiri. Sebenarnya, jikalau memang mau memelihara anjing, memang rela untuk dikurangi pahalanya, toh tidak ada keharaman di dalamnya gitu ya. Tapi dikurangi pahala kalau mau memelihara anjing harus ngerti cara membersihkan najisnya. Misalnya dalam mazhab Syafi'i harus yang namanya membersihkan 7 kali, salah satunya ada tanahnya. Maka subhanallah sangat-sangat merugikan diri sendiri, menghilangkan pahala jikalau kita memelihara anjing kecuali anjing pemburu dan anjing penjaga itu sendiri. Kemudian yang kedua, Jibril alaihissalam pernah datang kepada baginda Nabi SAW. Sementara ada anak anjing di bawah ranjang baginda Nabi SAW. Dalam riwayat juga disebutkan yang membawa masuk itu cucu Nabi ya. Jadi Nabi nggak sadar ada anak anjing di bawah ranjang beliau. Maka Jibril alaihissalam ketika datang tidak mau masuk ke rumah Nabi. Maka Nabi SAW keluar mendapati Jibril alaihissalam bersama dengan para sahabat. Ditanyakan, kenapa engkau nggak langsung masuk? Padahal biasanya juga langsung masuk ya di rumahku. Maka kata Jibril alaihissalam, kami tidak masuk kepada rumah yang ada anjing dan patung sesembahan di dalamnya. Maka kita tidak membiarkan malaikat mulia masuk ke dalam kediaman kita jikalau di dalam rumah kita ada piaraan anjing. Kemudian bagaimana dengan anjing pemburu tadi? Maka dalam surah Al-Maidah ayat 4 disebutkan ya, mukallibina tuallimunahunna mimma 'allamakumullah. Ya minal jawarihi mukallibina tuallimuna mimma 'allamakumullah. Apabila hewan berburu itu atau hewan buruan itu halal untuk dimakan, siapa yang berburu? Satu, hewan yang sudah terlatih untuk berburu, kemudian diantaranya ada anjing yang berburu. Maka jikalau ada anjing yang menjadi anjing pemburu lalu menangkap hewan, diterkam hewan tersebut, lalu hewan tersebut mati kemudian dibawakan kepada tuannya, maka itu halal. Syaratnya apa? Ketika melepasnya mengucapkan basmalah. Ketika melepaskan anjing ini maka diucapkan basmalah. Inilah alasan, salah satu alasan kenapa mazhab Malikiyah tidak menganggap anjing itu najis. Jadi di antara mazhab ada mazhab Maliki yang mengatakan bahwa anjing itu tidak najis, bahkan liurnya. Tapi jumhur ulama ya, kesepakatan ulama yang banyak pada umumnya mengatakan bahwa anjing itu adalah najis dan najisnya adalah najis besar. Nah, bagaimana kalau ada orang misalnya sekarang lagi viral, ada yang memelihara anjing, wanita bercadar memelihara anjing. Kalau itu adalah bentuk kasih sayangnya, kepada hewan Allah, maka itu adalah sesuatu yang mulia. Tapi jangan lupa, dia kasih sayang kepada makhluk Allah, hewan Allah, tapi dia tidak kasih sayang kepada tetangganya. Ya, dia berada pada lingkungan yang mungkin tidak terbiasa dengan anjing. Dia bilang, saya cinta binatang, saya mau berkasih sayang. Ini kan makhluk Allah. Ya, Anda berkasih sayang kepada binatang, tapi Anda tidak berkasih sayang kepada sesama manusia karena mengganggu lingkungan. Tapi ada aturannya tadi. Ada seandainya aturannya. itu juga harusnya cuma hanya penjaga aja. Betul, ya, penjaga dan dibilang pemburu. Di depan penjaga dan pemburu. Betul. Jadi nggak masuk di dalam juga dan tidur bareng sama guguknya gitu ya. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam atas Mas Fadli. penjelasannya. Ya mudah-mudahan ya apa penjelasan tadi guru kita Ustaz Syam tadi bisa menjelaskan semuanya yang selama ini mungkin ada pemikiran-pemikiran sendiri ya. Pemikiran-pemikiran sendiri ini bahaya nih kalau nggak ada guru jadi setan gurunya, nauzubillah min zalik. Sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bicara masalah tentang kotoran dan najis itu kan, kotoran itu jelas bicaranya kotoran pasti najis. Nah, tapi saya pernah dengar nih Ustadz Maulana. Enggak, Apa? kotoran itu belum tentu najis. Belum tentu najis. Oh gitu. Najis pasti kotoran. Oh gitu Ustadz Maulana. Oh pantesan Ustadz Maulana waktu itu pernah minum pipisnya unta. Nah itu katanya gimana Ustadz? Katanya kalau hewan yang halal ya, itu kotorannya nggak bersifat najis. Itu maksudnya gimana sih Ustadz Maulana? Masih ingat gak rasanya kayak gimana itu? Kayak produk obat merah. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita
Karena alhamdulillah hari ini kita sudah berada di tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah, 5 bulan 2 hari menuju Ramadan. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, satu hal. Satu hal buat kita berkaitan dengan kotoran yang keluar dari hewan. Ada memang ulama berpendapat ada kotoran yang tidak termasuk najis. Adalah hewan yang halal. Tapi semua ulama, semua mazhab bersepakat bahwa kotoran itu, mohon maaf, itu najis yang keluar dari, mohon maaf, depan dan belakang. Sekali lagi, depan, belakang. Ada 2 lubang yang di bawah itu najis. Nah, cuma dalam hal ini, mohon maaf, tidak semua lagi yang keluar dari depannya itu ada najis. Kalau begitu kita najis semua dong. Ngerti nggak maksud saya? Belum paham ya, udahlah. Pembicaraan orang dewasa deh kayaknya. Oh, iya, baik. Kita kan masih anak-anak. Nah, yang keluar ada yang mengendap, ada yang tidak mengendap. Kita, ada masalah? Lucu aja. Ada yang mengendap dan ada yang tidak mengendap. Nah, mohon maaf ya, saya harus sampaikan ini. Kadangkala ada yang mengendap dulu baru keluar. Atau ada yang tidak langsung tapi sebaiknya kita harus kehati-hatian. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan bentuk kesucian kita. Yang jelas hukum najis itu kan ada 3. Ada najis mu'affafah, ada najis mutawassita, dan ada najis mughalladha. Yang tadi jelaskan Ustaz Sam, maaf saya pinjam kata-kata ini, anjing dan babi adalah najis mughalladha. Dan ada najis mu'affafah, cuma 1, kencing bayi laki-laki yang tidak makan dan makan selain ASI ibunya. Dan itu pun umur bayi 2 tahun ke bawah. Sekali lagi 2 tahun ke bawah. Nah dalam hal ini selain 2 najis tadi ini mu'affafah dan mughalladha, maka semuanya digolongkan mutawassita. Maka kalau bertanya bagaimana dengan kotoran ini, maka dimasukkan dalam kategori yakni najis mutawassita. Nah bagaimana nih, ada pertanyaan sekarang. Bagaimana dengan luwak? Ya itu. Yang ada keluar kopi dari belakangnya. Iya. Pertanyaannya bukan kotorannya yang dimakan. Bukan kotorannya yang diambil. Tapi biji-biji yang nggak tercerna. Biji kopi itu dimatengin di perutnya binatang tersebut. Cuma untuk dipanasan. Untuk pemanasin. Kepanasin. Dipanasin, dimasak. Jadi sebenarnya prosesnya adalah proses pemanasan dan nanti keluar itu kan dibuka lalu dicuci. Iya, aman. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Bagaimana dengan kencing onta yang tadi saya minum? Iya, gimana tuh? Mau tahu? Mau. Pada waktu riwayat itu ada yang melapor kepada Nabi, sudah minum kencing unta, kata Nabi semoga engkau tidak akan sakit perut selamanya. Masya Allah, ya udah jelas nih sekarang nih ya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana bicara masalah tentang tadi ada najis itu ada 3 kategori yang perlu kita perhatikan. Nah sekarang kita lanjut lagi nih sebelum kita melihat sebuah video tayangan. Mungkin jamaah Islam itu indah atau mungkin yang di sini pernah melakukan hal ini. Selalu. Coba kita lihat ini dia tayangan. Namun apakah air liur adalah obat semua luka? Sahabat beriman, meski ludah bisa menyembuhkan luka, ludah juga berpotensi menyebabkan infeksi. Kenapa? Di dalam air ludah terdapat bakteri, virus, dan jamur yang bisa berpindah pada luka. Apalagi jika dilakukan secara sembarangan. Karena itulah, dokter dan para ahli tidak menganjurkan untuk mengoleskan ludah pada luka terbuka. Selain itu, kulit setiap orang berbeda. Ada yang sensitif, dan ada juga punya ketahanan yang berbeda dalam mengatasi infeksi. Nah ini dia ya, kebanyakan tuh kalau kita kadang-kadang kena sesuatu luka gitu ya kan, langsung tempelin di lukanya gitu pakai air liur. Atau dari atas gitu katanya pakainya, baru ini. Nah ini gimana nih, apakah mohon maaf, ingus juga yang lendir itu termasuk kategori najis atau enggak sih sebenarnya Ustadz Bani, mau izin penjelasannya. Masya Allah, terima kasih. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Imam Az-Zarkashi mengatakan
yang keluar dari tubuh manusia ini terbagi 3. Yang pertama disepakati kesuciannya. Apa itu? Air mata. Apa itu? Ludah. Apalagi mohon maaf yang lendir keluar dari hidung kita atau ingus. Ini dihukumi najis, suci disepakati oleh seluruh ulama. Yang kedua disepakati najis oleh semua ulama. Apa itu? Yang pertama mohon maaf air kencing. Yang kedua kotoran. Yang ketiga darah. Yang keempat mohon maaf muntah. Ini disepakati najis. Ada lagi wadi, air wadi. Setelah kita kencing biasanya suka keluar tuh cairan. Nah itu dihukumi najis, sepakat ulama. Nah yang ketiga kata Imam Zarkashi itu mukhtalafi. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Itu diantaranya adalah mazi dan juga mani. Nah ini khilaf diantara ulama. Taib. Terkait dengan air ludah tadi, bagaimana hukumnya? Dalam Al-Mughnil Muhtaj, misalnya Asy-Syarbini mengatakan, kalau air ludah itu keluar dari perut, dari dalam perut ini, keluar, maka itu dihukumi dengan najis. Termasuk lendir tadi, kalau keluar dari perut itu dihukumi najis. Kenapa? Karena dia sudah masuk kategori muntah. Najis tuh, keluar. Tapi kalau yang keluarnya dari atas, dari kepala, baik mohon maaf ingus, ataupun air ludah, maka itu dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Tidak dihukumi sebagai yang najis. Ustaz, saya nggak tahu nih keluar air ludah, saya mengobati orang, nggak tahu dari perut apa dari kepala nih, nggak tahu nih. Maka kata Syarbini, maka dihukumi sebagai sesuatu yang suci, bersih dan tidak masalah insya Allah. Jadi aman insya Allah. Kalau seandainya kita lagi sholat, tiba-tiba mual. Ya kan kadang-kadang yang namanya GERD itu kan suka naik tuh. Nah kayak muntah keluar gitu, terus gimana tuh Ustaz? Najis gak itu? Atau batal gak sholat kita? Ya, kalau muntahnya banyak, dalam jumlah banyak, maka itu termasuk najis dan dia bisa membatalkan sholat kita. Kata Syekh bin Baz, tapi kalau jumlahnya sedikit, maka termasuk yang dima'fu, nggak masalah. Apalagi kalau tidak sampai keluar. Jadi cuma misalnya kayak kekenyangan mulut, gitu. Iya. Taunya, misalnya sendawa, mohon maaf. Kasih lihat Ustadz Maulana dong, kasih lihat Ustadz Maulana langsung tutup kuping, kenapa sih? Jijik ya pasti deh. Sendawa, habis itu ada yang mohon maaf nih, pagi-pagi ngebahas ini Mas Fadli nih pertanyaannya. Ketika pertanyaannya kenyataan, kadang-kadang kita lagi sholat ya. begitu. Betul. Jadi misalnya sendawa ada yang terbawa, kalau tidak sampai keluar kata Syekh bin Baz termasuk yang dihukumi ma'fu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Termasuk mohon maaf, darah dalam ukuran atau jumlah yang sedikit juga sama. Misalnya mohon maaf kita habis makan cabai atau makan apa ya, dibersihin terus keluar dari gusi kita itu ada darah, sedikit darah. Ini sholatnya dilanjutin apa enggak nih? Waduh ada darah nih. Sah apa enggak nih? Kata para ulama diantaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh bin Baz, itu termasuk yang dima'fu, lanjutkan sholatnya. Jadi jangan darah lagi, batal ya sholatnya. Jangan, lanjutkan, tidak masalah. Ada nyamuk. Dipukul tuh. Termasuk nyamuk tadi karena jumlahnya sedikit, maka insya Allah termasuk yang tidak membatalkan sholat. Terima kasih banyak Ustadz Bani atas penjelasannya. Saya ada pertanyaan nih, coba pinjam sini. Nah ini kan kita seandainya di rumah nih Ustadz, mohon maaf di rumah ini kan saya kan punya binatang piaraan. Ya kan tiba-tiba ada yang pipis gitu ya kan sembarangan, atau mungkin anak-anak karena masih kecil kan nggak dipakein apa namanya popok, itu ngebersihinnya itu ngebersihin biasa. Nggak begitu caranya. Gimana? Masih ada kotorannya langsung dipel. Ya terus gimana dong? Nawa diwapak itu carana. Nareko nupat nululu nang kamu parota nupat dotak mana ya mana na. Papat dotak kesena dena papak. Ya mana salah-salah carana. Dena na cocok ya. Pada sama na susah mana tahu saya di bola marusak mana. Semua yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Kita segera kembali lagi mendengar penjelasannya dengan bahasa Indonesia setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Makanya dia guru Cina. Nah sahabat iya emang Pak Dota senang.